Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melanjutkan kegiatan proses pembelajaran di hari ini. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadikan beliau satu-satunya tauladan yang pantas untuk ditauladani. Baik, selamat pagi untuk Ananda Soleh semua. Semoga di pagi hari ini tetap semangat dan selalu semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Kali ini kita masuk ke pembelajaran ketiga, subtema 4, tema 3D. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan di hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Berdoa dimulai, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yang dikatakan warga negara adalah orang-orang yang menetap pada suatu negara. Kita kan menetapnya di Indonesia, berarti kita warga negara Indonesia. Berarti sebagai warga negara Indonesia kita memiliki kewajiban dan hak, ya. Kita bahas pertama tentang kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban kita sebagai warga negara yang pertama adalah membayar pajak. Untuk yang membayar pajak ini Bapak tidak akan jelaskan lebih lanjut karena masih anak kelas 3 SD. Nanti ada tahapannya atau belajar di tingkat lebih tinggi lagi baru paham belajar tentang pajak, ya. Kewajiban yang kedua adalah menjaga fasilitas umum. Menjaga fasilitas umum maksudnya di sini ketika misalnya kita menggunakan fasilitas umum, misalnya seperti halte, seperti misalnya terminal, seperti misalnya bandara, seperti misalnya stasiun, atau misalnya seperti stadion, itu merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh negara yang harus kita jaga. Ketika misalnya kita menggunakan tempat-tempat tersebut, kita wajib untuk menjaga kebersihannya, menjaga kerapiannya, menjaga kebersihannya, menjaga agar tetap bagus, agar tidak kelihatan jorok atau kelihatan berantakan, ya. Selanjutnya, ada menaati aturan lalu lintas. Ini jelas bagi warga negara Indonesia yang banyak menggunakan kendaraan umum, kita harus mentaati aturan lalu lintas yang dibuat oleh negara. Misalnya apa saja aturan lalu lintas yang dibuat oleh negara, yaitu pertama, bagi pengendara motor seharusnya menggunakan helm ketika berkendaraan, atau misalnya bagi pengendara mobil seharusnya menggunakan sabuk pengaman ketika berkendaraan, atau misalnya ketika di jalan raya misalnya ada lampu merah, ketika lampu merah menyala sebaiknya berhenti, tidak menerobos lampu merah. Kalau misalnya lagi lampu merah berhenti di tempat yang disediakan, ya, tidak misalnya menerobos sampai di tempat orang berjalan kaki atau menyeberang gitu, ya nak, ya. Selanjutnya, kewajiban berikutnya adalah ikut menjaga ketertiban umum. Ini jelas, ya, tidak membuat kerusuhan atau membuat
keributan di lingkungan sekitar. Nah, ini juga termasuk kewajiban kita sebagai warga negara agar kehidupan tetap nyaman ya. Selanjutnya ikut menjaga keutuhan NKRI. Ini jelas sebagai warga negara kita harus ikut menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya ketika ada orang yang menjelek-jelekan negara kita, kita harus membelanya ya. Baik. Yang terakhir, belajar untuk kemajuan negara. Ini juga merupakan kewajiban kita terutama anak sekolah ya. Kita belajar untuk kemajuan negara ya. Nah, masih banyak sebenarnya kewajiban kita sebagai warga negara ya. Namun untuk sementara ini kewajiban yang Bapak tampilkan atau yang Bapak bahas hanya ini saja ya. Baik, kalau misalnya kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan baik, apa yang akan kita terima dari kewajiban tersebut? Berarti ada hak yang kita terima sebagai warga negara. Hak yang kita terima sebagai warga negara setelah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara adalah yang pertama, mendapat perlindungan dari negara. Ini jelas ya, sebagai warga negara kita berhak untuk dilindungi negara. Misalnya ketika kita sedang berada di luar negeri, kita berhak untuk dilindungi negara ketika kita bermasalah di sana. Dan misalnya kita di negara Indonesia sendiri, kita berhak untuk dilindungi misalnya dari orang-orang jahat. Nah, itu juga termasuk hak kita dalam mendapat perlindungan dari negara. Kemudian memakai fasilitas umum. Nah, memakai fasilitas umum ini berarti tidak ada pengecualian hanya untuk orang-orang tertentu. Selagi dia warga negara Indonesia, berarti dia berhak untuk memakai fasilitas umum yang disediakan oleh negara, mulai dari misalnya rumah sakit, misalnya terminal, misalnya stasiun, misalnya bandara, atau misalnya sekolah juga termasuk ya. Kita berhak untuk memakai fasilitas umum tersebut. Kemudian menikmati fasilitas pendidikan yang terjangkau. Kalau misalnya tadi kita sudah diperbolehkan bersekolah di mana saja, kita juga berhak untuk mendapatkan biaya pendidikan yang terjangkau, yang murah, intinya seperti itu ya. Kemudian menikmati fasilitas kesehatan yang terjangkau. Ini juga jelas. Gimana tadi kalau misalnya kita bisa menggunakan fasilitas rumah sakit, tapi rumah sakitnya itu harus terjangkau oleh masyarakat yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, yang terakhir, kebebasan menyampaikan pendapat. Kalau misalnya Ananda ingin menyampaikan pendapat untuk kemajuan negara, untuk kemajuan lingkungan, untuk ketertiban lingkungan, itu Ananda berhak untuk menyampaikannya. Ananda dilindungi untuk menyampaikan pendapat secara bebas, dengan catatan penyampaiannya itu harus dengan adab yang benar atau dengan akhlak yang benar ya. Tidak menyampaikan sesuatu atau pendapatnya dengan cara yang tidak dibenarkan, gitu ya. Baik, itu dia kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Kalau misalnya Ananda masih menemukan beberapa kewajiban atau hak sebagai warga negara, bisa nanti Ananda tambahin sendiri ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir di materi ini, yaitu soal cerita tentang pembagian. Bapak tekankan kembali, pembagian di sini adalah pembagian yang hasilnya sudah diketahui. Jadi kita menentukan dua bilangan yang dibagi, hasilnya sudah diketahui. Kita cari bilangan-bilangan tersebut. Kita tidak mencari hasil pembagiannya, tapi mencari dua bilangan yang dibagi, baik yang bilangan yang dibagi maupun bilangan pembagi yang kita tentukan ya. Baik, Bapak tampilkan salah satu contoh. Nanti ini juga bisa dilihat contohnya ada di halaman 92 sebagai tambahan contoh ya nak ya. Cuma yang Bapak tampilkan ini contohnya berbeda dari yang di buku, agar contohnya semakin banyak dan insya Allah bisa semakin dipahami. Nah, ini dia contoh yang Bapak tampilkan. Pak Guru membagikan kertas kepada siswa kelas 3 untuk dibuat origami. Bapak ulangi ya. Pak Guru membagikan kertas kepada siswa kelas 3A untuk dibuat origami. Masing-masing siswa menerima 2 kertas. Ingat ya nak ya. Ini dia katakan masing-masing siswa menerima 2 kertas. Berarti siswa yang ada di kelas itu sudah mendapatkan 2
2 kertas masing-masing orang. Yang jadi pertanyaan, berapa banyak kertas yang dibagikan oleh guru tersebut atau oleh bapak guru sehingga siswa masing-masing mendapatkan 2 kertas. Dan yang pertanyaan kedua, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut, ya kan? Nah, sehingga nanti siswa itu memperoleh 2 kertas masing-masing orang gitu ya. Baik, kita jawab bersama. Ini dia, banyak kertas yang dibagikan, ya kan? Dibagi dengan banyak siswa, maka hasilnya adalah 2. Berarti kita cari pembagian 2 bilangan yang hasilnya adalah 2. Ini nanti bilangannya ini tidak terhingga banyak sekali nak ya. Selain nanti bilangan-bilangan yang Bapak tampilkan, Ananda juga bisa menggunakan bilangan yang Ananda tentukan sendiri ya. Nah, Bapak ingin buat banyak kertas yang dibagikan Bapak guru adalah 20. Kemudian 20 kertas tersebut dibagikan kepada 10 siswa sehingga 20 dibagi 10 hasilnya adalah 2. Nah, ini artinya banyak kertas yang dibagikan 20, banyak siswanya 10, sehingga masing-masing siswa memperoleh 2 kertas. Bapak ingin buat banyak kertasnya berbeda. Bapak ingin buat banyak kertasnya adalah 30. Banyak siswanya ada berapa? Banyak siswanya adalah 15. Sehingga 30 dibagi 15 hasilnya adalah 2. Nah, kalau misalnya kita balik, ini kan tadi pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Bilangan yang dibagi itu apabila kita balik lagi operasinya, maka banyak siswa dikali dengan banyak kertas yang diterima siswa, 15 dikali 2 hasilnya 30 ya. Bapak ingin buat lagi banyak kertas yang dibagikan itu 40. Berarti banyak siswanya Bapak tentukan adalah 20 orang. Sehingga masing-masing siswa memperoleh 2 kertas. Kalau misalnya Ananda ingin membuat bilangan yang lain boleh saja. Kalau saya Pak mau buat bilangannya kecil, misalnya boleh. Misalnya kertas yang dibagikan adalah 12. Berarti 12 dibagi berapa hasilnya 2. Ya kan? Berarti 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Boleh saja, tidak ada yang bisa menyalahkan jawaban tersebut. Kalau misalnya Pak saya mau ingin semakin kecil bilangannya boleh saja. Kalau misalnya banyak kertas yang dibagikan adalah 8. Banyak siswa yang menerima kertas adalah 4. Berarti kan 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Kalau misalnya makin kecil boleh saja. Banyak kertas yang dibagikan adalah 4. Banyak siswa yang menerima kertas adalah 2 sehingga 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kita tidak menentukan hasil pembagiannya, tapi menentukan bilangan-bilangan yang dibagi tersebut. Baik, Bapak rasa demikian saja pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke Bapak, bisa melalui pesan WA ataupun ditelepon melalui WA ya. Syukron wa jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Demikian saja pesan Bapak, tetap menjadi yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang mendengarkan apa perkataan orang tua, tidak membantah orang tua. Yang paling utama sholatnya tepat waktu dan berjamaah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.